Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon semester 4 kelas B. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan materi tentang Thoriqoh As-Sam'iyah As-Safawiyah atau disebut juga metode audiolingual atau aural oral. Sebelum saya masuk ke poin pertama atau poin latar belakang metode As-Sam'iyah As-Syafawiyah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode Thoriqoh As-Sam'iyah As-Syafawiyah atau disebut juga metode audiolingual atau aural oral. Nah, metode aural oral ini merupakan suatu metode dalam pembelajaran bahasa yang lebih menekankan kepada kemahiran mendengar dan berbicara. Jadi metode ini tuh untuk melatih siswa agar siswa itu mampu atau mahir dalam berbahasa. Kemudian metode ini dilatar belakangi atau awal mula munculnya metode ini itu di Amerika Serikat pada abad ke-20. Nah, pada waktu itu sedang terjadi atau ketika terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi, pada saat itu Amerika Serikat itu mengalami kekalahan dalam peperangan. Nah, pada saat itu juga pemerintah Amerika Serikat merencanakan suatu program yaitu program Army Method atau metode militer. Nah, metode militer ini adalah suatu program pengajaran bahasa asing untuk para personalia militer. Kenapa program ini direncanakan? Karena kan pada saat itu Amerika kalah dari peperangan. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu ingin para personalia itu sangat lancar berbahasa asing dan mampu bekerja sebagai penerjemah agar bisa berkomunikasi dengan penduduk setempatnya. Nah, itulah sejarah singkat dari metode atau awal munculnya dari metode As-Sam'iyah As-Syafawiyah. Nah, pada saat itu juga pemerintah Amerika Serikat merencanakan suatu program yaitu program Army Method atau metode militer. Nah, metode militer ini adalah suatu program pengajaran bahasa asing untuk para personalia militer. Kenapa program ini direncanakan? Karena kan pada saat itu Amerika kalah dari peperangan. Jadi pemerintah Amerika Serikat itu ingin para personalia itu sangat lancar berbahasa asing dan mampu bekerja sebagai penerjemah agar bisa berkomunikasi dengan penduduk setempatnya. Nah, itulah sejarah singkat dari metode atau awal munculnya dari metode As-Sam'iyah As-Syafawiyah. Poin yang keduanya yaitu karakteristik. Nah, karakteristik dari metode As-Sam'iyah As-Syafawiyah saya mengambil 4 karakteristik. Yang pertama yaitu karakteristik dari metode As-Sam'iyah As-Syafawiyah itu penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Jadi dari mulai menyimak, berbicara sampai dengan menulis. Kemudian pola kalimatnya juga
melalui latihan-latihan secara berurutan dari stimulus ke response, dari response ke reinforcement. Terus penerjemahannya juga dihindari. Kemudian metode As-Samiyah Asy-Syafawiyah ini dilakukan secara peniruan, penghafalan, asosiasi, dan analogi. Dan yang terakhir adalah keterampilan menulis diajarkan hanya sebatas pola pada kalimat atau kosakata yang sudah diajarkan atau dipelajari secara lisan. Nah, itu adalah karakteristik dari metode As-Samiyah Asy-Syafawiyah. Poin yang ketiga yaitu tujuan metode As-Samiyah Asy-Syafawiyah. Nah, tujuan dari metode ini pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan atau pembiasaan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa, tetapi juga kecermatan para pengajar dalam membimbing siswanya itu juga sangat penting diperhatikan. Nah, jadi para pengajar itu harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip itu sendiri atau harus bisa menguasai materi-materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Itu tujuan dari metode As-Samiyah Asy-Syafawiyah. Yang keempat yaitu landasan teori dari metode As-Samiyah Asy-Syafawiyah. Ada dua landasan teori. Yang pertama yaitu landasan teori tata bahasa tradisional, dan yang kedua yaitu tata bahasa tradisional. Adapun saya sudah menjelaskan apa itu tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural di metode gramatikal terjemah. Nah, metode ini atau metode audiolingual itu lebih menekankan kepada landasan teori atau tata bahasa struktural. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, dalam pembelajaran bahasa Arab itu, teori ini lebih menekankan pada penelaahan dan pendeskripsian suatu bahasa yang dipelajari dengan memulainya dari sistem bunyi fonologi, kemudian sistem pembentukan kata morfologi, dan sistem pembentukan kalimat atau disebut juga sintaksis. Nah, itu adalah landasan teori dari metode As-Samiyah Asy-Syafawiyah. Peran guru dalam metode As-Samiyah Asy-Syafawiyah yang pertama yaitu sebagai sumber belajar sekaligus media. Yang kedua yaitu guru dan media sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu guru menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada media. Jadi peran guru ini itu bisa aktif dan juga bisa pasif. Kenapa? Nah, kalau perannya aktif, guru bisa memberikan materinya itu lewat pengucapannya sendiri secara langsung, pengucapan dari guru itunya sendiri. Dan sedangkan perannya pasif, guru bisa memberikan materinya lewat audio, melalui audio yang guru ajarkan. Sedangkan peran siswa dalam metode As-Samiyah Asy-Syafawiyah itu yaitu menyimak, kemudian menanggapi pengarahan dari guru. Jadi siswa itu ketika guru sedang mengucapkan suatu ucapan, maka siswa harus benar-benar menyimak dan melihat apa
yang diucapkan oleh guru itu sendiri. Itu adalah peran guru dan peran siswa. Adapun kedudukan materi ajar pada metode aural-oral yaitu untuk menuntut guru agar menguasai bahasa target dengan baik. Jadi pada metode ini itu guru sangat berperan penting karena guru yang memberikan materi lewat audio ya atau kaset atau media pembelajaran yang lainnya yang termasuk ke dalam metode oral ini. Itulah penjelasan dari metode oral atau audiolingual. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.